Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, memiliki kisah yang cukup unik, di mana beliau sempat bertransaksi dengan dua malaikat. Seperti apa ceritanya? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Dalam kitab Al-Aqtaf Ad-Diniyah diriwayatkan Ja'far bin Muhammad diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib harus mengunjungi rumahnya selepas bersilaturahim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah itu Ali menjumpai istrinya Sayyidah Fatimah sedang duduk memintal benang wol, sementara Salman Al-Farisi berada di hadapannya tengah menggelar wol. Lelah usai melakukan perjalanan, Ali pun sempat bertanya kepada sang istri apakah ia memiliki makanan yang bisa disantapnya. Namun sayangnya sang istri justru berkata bahwa ia tidak memiliki apapun yang bisa disuguhkan untuk sang suami. Fatimah mengaku hanya memiliki uang sebanyak 6 dirham upah yang ia dapatkan karena telah memintal wol. Ali pun membawa uang yang diberikan Fatimah dan hendak untuk dibelikan makanan dari luar. Dalam versi kitab An-Nawadir disebutkan bahwa hari itu sudah 3 hari Hasan, Husain, Harith, Ali dan Fatimah belum makan. Sang istri pun menyuruh sang suami Ali untuk menjualkan kain yang dipunyanya ke pasar. Namun bukannya membawa pulang makanan, Ali justru datang dengan tangan kosong. Ali mengaku di perjalanan ia bertemu seorang pengemis. Tanpa pikir panjang, Ali langsung mendekat ke arah orang tersebut dan menyedekahkan seluruh uangnya kepada pengemis tersebut. Mendengar kejadian tersebut, tak bisa dibohongi, hati Fatimah sedih dan menangis. Namun alih-alih sedih, Fatimah dengan tegar menerima keputusan yang telah dilakukan suaminya itu. Maksud hati ingin menghibur diri, Sayyidina Ali pun kembali bergegas meninggalkan rumah untuk mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat pertengahan jalan, ia bertemu seorang Badui yang sedang menuntun onta. Orang Arab Badui itu menyuruh Ali untuk membeli untanya karena sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Ali menolaknya. Namun orang Arab Badui itu memaksanya dan berkata Ali bisa membayarnya kapan saja. Setelah sepakat membeli unta seharga 100 dirham, Ali pun akhirnya menggeret unta walaupun harus berhutang. Namun selang tak berapa lama, Ali kembali bertemu orang Arab Badui lainnya di perjalanan. Orang Arab Badui itu pun menawarkan apakah unta yang dibawanya hendak dijual. Melihat kesempatan emas di depannya, Ali pun memutuskan untuk menjual untanya dengan harga 160 dirham. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa orang Arab Badui itu membeli dengan harga 300 dirham. Transaksi pun akhirnya selesai. Terlebih lagi orang Arab Badui itu membayarnya dengan uang tunai. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan unta, Ali pun mendatangi orang Arab Badui pertama yang ia temui untuk membayar hutangnya. Setelah Ali menyerahkan 100 dirham kepada orang Arab Badui, Ali pun langsung bergegas untuk pulang dan memberikan seluruh uang yang ia dapati ke istrinya Fatimah. Heran sang suami bisa membawa uang sebanyak itu, sang istri pun sempat bertanya dari mana Ali mendapatkannya. Ia pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada istrinya. Setelah itu, Ali pun kembali bergegas untuk menemui sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat baru saja menginjakkan kaki di pintu masjid, Ali mendapat sambutan hangat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa orang Arab Badui yang menjual unta merupakan malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan orang yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan unta yang dijualnya merupakan kendaraan Fatimah saat nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Ali, engkau diberikan 3 hal yang tidak diberikan kepada selain engkau, yaitu istri yang nantinya yang menjadi ratu wanita surga, 2 putra yang nantinya menjadi kepala pemuda surga, dan mertua yang menjadi tuan para utusan Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang diberikan kepadamu dan memujilah kepadanya atas segala kebaikan yang Allah berikan kepadamu."
Dari kisah yang dialami oleh Sayyidina Ali, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita dengan tulus menolong sesama, nantinya dipastikan akan mendapatkan balasan berkali lipat. Tak hanya itu, kisah ini juga meluruskan bahwa bersedekah tidak memiskinkan seseorang, melainkan bisa membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hingga hasil di luar dugaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Selama ini kita mungkin hanya mengenal 25 nabi yang wajib diketahui dalam Islam. Namun, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Nabi Daniel atau Nabi Daniel? Beliau adalah nabi keturunan Bani Israel yang dikenal dalam agama Yahudi dan Kristen. Lalu, bagaimana kisahnya? Secara garis keturunan, Nabi Daniel merupakan anak cucu dari Nabi Daud alaihissalam yang hidup sekitar 620 sampai 538 sebelum Masehi. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Daniel merantau dari kota asalnya yaitu Palestina dan dibawa oleh Raja Babilonia. Setelah Babilonia ditaklukkan Imperium Persia, ia pun berpindah ke wilayah kekuasaan Cyrus. Saat itu, Raja Cyrus membutuhkan seorang penafsir mimpi. Karena tak ada yang mampu menafsirkan mimpi raja tersebut, akhirnya raja dipertemukan dengan Nabi Daniel. Setelah mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Tapi sayang, karena jabatannya itu, banyak pejabat kerajaan lain yang iri dan terus memfitnah Nabi Daniel. Hingga suatu hari, sang raja berhasil dihasut dan Nabi Daniel harus dijebloskan ke dalam lubang yang berisi singa-singa buas. Di dalam lubang itu terdapat 2 ekor singa kelaparan yang siap menerkam. Saat itu Nabi Daniel tetap sabar dan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ajaib, saat Nabi Daniel dilempar ke dalam lubang itu, singa-singa tersebut membungkam mulut mereka dan berubah menjadi hewan yang patuh. Setelah beberapa hari Nabi Daniel dikurung bersama singa, ia tetap selamat, namun ia sangat kelaparan. Melihat hal itu, Allah pun memberi pertolongan dengan memberi wahyu kepada nabi lain, yaitu Yeremia yang berada di Yerusalem, agar menyiapkan makanan untuk Nabi Daniel. Tapi Nabi Yeremia kebingungan karena lokasi ia tinggal sangat jauh. Daniel di Babel dan Yeremia berada di Yerusalem. Tapi karena mujizatnya, Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkannya menuju Nabi Daniel. Akhirnya Yeremia berhasil memberikan makanan kepada Nabi Daniel dan ia pun sangat bergembira dan bersyukur atas pertolongan Allah yang diterimanya. Sayangnya tidak diketahui secara jelas apa yang terjadi setelah itu. Sebuah makam kuno yang terletak di kota Kirkuk, Irak, diduga sebagai makam Nabi Daniel. Namun, menurut versi rakyat Mesir, peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di Alexandria, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan. Penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad itu telah meninggal 300 tahun yang lalu, akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu, Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan ia memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan dari sahabat Anas. Tatkala mereka, Abu Musa al-Ash'ari, menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah atau meminta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, "Sesungguhnya ini atau jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Para sahabat menyembunyikan kubur Nabi Daniel dengan cara menggali 13 lubang kubur di sungai yang airnya dibendung sementara, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Hal itu tujuannya adalah untuk menghindari syirik. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa dan Umar berkata, "Pada siang hari galilah 13 lubang kubur, kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut. Sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah atau disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia."
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلقد دعوا